Maka saat itu, mendengar itu, Nabi Muhammad SAW mengusir umatnya yang melakukan kebid'ahan ini sambil mengatakan apa? Suhkon, suhkon. Menjauhlah kalian, menjauhkanlah kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah a'azzani wa a'azzakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu besar nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuliskan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk bisa menghitungnya. Karena sungguh manusia merupakan orang-orang yang sering berbuat zalim dan kekufuran. Maka usi nafsi wa iyyakum bittaqallah, dengan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita saat ini, sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala saat ini memudahkan kita untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu ini, apalagi terutama ilmu yang berkaitan dengan tauhid, dengan akidah, ini ilmu yang sangat penting, ilmu pokok yang mana seseorang beragama Islam seharusnya meninggal dengan keadaan bertauhid. Maka seseorang yang belajar ilmu akidah itu tidak bermain-main, harus bersungguh-sungguh. Ada subhanallah seorang dai yang dianggap besar menjadi rujukan di dunia. Dia mengatakan yakfi belajar akidah, cukup belajar akidah cuma 10 menit. Kita belajar akidah 10 menit sudah bisa menguasai semua bidang ilmu akidah. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus 23 tahun beliau menjadi rasul, semuanya berdakwah tauhid, memurnikan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun beliau dicela, walaupun beliau dihina, tapi tetap beliau berusaha mendakwahkan tauhid. Mendakwahkan tauhid. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tauhid ini kepada orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Jadi ketika Nabi SAW menyuruh mereka untuk mentauhidkan Allah dalam beribadah, mereka mengatakan, apakah kami akan meninggalkan ajaran nenek moyang kami cuma gara-gara harus mengikuti penyair yang gila ini? Bayangkan, Nabi kita Muhammad SAW, seorang Nabi yang diutus, seorang manusia yang sangat mulia, manusia yang paling amanah, itu masih dihina dan dikatakan syairun majnun, penyair yang gila, cuma karena mendakwahkan tauhid. Ini menunjukkan bahwasannya perkara ini sangat penting, dan kita harus ketahui bahwasannya kalau kita mendakwahkan sesuatu hal yang benar, itu pasti akan ada orang yang menentangnya, pasti akan ada orang yang memusuhinya. Maka kalau kita sudah hijrah di jalan Allah, hijrah itu artinya antahjura ma kariha rabbuk, kita meninggalkan perkara apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu berpindah dari satu kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik. Yang mungkin dulunya kita masih bolong-bolong salatnya, kemudian kita berusaha untuk salat on time. Mungkin yang dulu kita masih malas hadir di majelis ilmu, sekarang kita sudah terbiasa hadir di majelis ilmu. Ini dimaksud dengan hijrah. Nah, dan kita harus ketahui bahwasanya konsekuensi hijrah itu pasti akan banyak ada orang yang memusuhi kita. Apalagi kalau kita berdakwah, apalagi kalau kita mengajak seseorang kepada kebenaran. Maka tugas kita bukan mendengarkan ejekan orang tersebut, bukan.
Apakah Nabi Muhammad SAW beliau membalas ejekan orang-orang kafir kufar tersebut kepada beliau? Beliau tidak membalasnya. Padahal Nabi Muhammad diejek sebagai syairun majnun, penyair yang gila. Akan tapi Allah sendiri yang akan membalas mereka. Tapi apa? Nabi Muhammad SAW beliau tetap bersabar. Maka kalau ada orang yang mengejek kita karena kita berusaha hadir di majelis ilmu, kita berusaha menuntut ilmu, tugas kita hanyalah menutup telinga saja. Jangan terlalu memperdulikan apa omongan orang lain. Karena omongan orang lain, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu akan merugikan dirinya sendiri, bukan merugikan kepada kita. Bukan merugikan kita. Karena seseorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang menjelekkan orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Wahai para sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat mengatakan, "Man la dinara lahu wa la mata'," yang tidak mempunyai dinar dan tidak mempunyai pakaian, tidak mempunyai perbekalan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu yang dimaksud bangkrut di hadapan Allah. Tapi ada seseorang yang datang dengan pahala puasanya, dengan pahala salatnya. Tapi apa? Syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Dia menghina orang ini, menghina orang lain, mencaci orang lain, menjelakai orang lain, memukul orang lain. Maka apa? Maka pahala orang tadi yang menghina akan dikasihkan kepada orang yang dihina. Bahkan kalau sampai tidak tersisa kebaikan, orang tersebut yang menghina tadi akan diambil keburukan dosa orang yang dihina dan diberikan dosa tersebut kepada orang yang menghinanya. Maka kalau kita hadir di majelis ilmu seperti ini, kita harus sungguh-sungguh dan harus bersabar. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kita yang membicarakan kita dari belakang. Bahkan bukan hanya dari belakang, kadang-terkadang terang-terangan membenci kita. Tapi selama kita dalam kebenaran dan kita meyakini itu adalah kebenaran, maka tugas kita adalah apa? Bersabar dan berusaha istiqamah. Jangan sampai kita terlalu memperdulikan omongan orang lain. Dan hadir di majelis ilmu ini, Bapak Ibu rahmatullah Subhanahu wa taala, ini merupakan kenikmatan yang besar. Sangat-sangat besar. Kalau kita melihat bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu, para ulama, jujur Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ana sendiri iri terhadap perjuangan kawan-kawan di kampus yang dari Afrika. Mereka ini dengan keterbatasan keadaan di sana, semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ada orang yang baru menghafal Quran di kampus dari mereka, menghafal Quran, murojaah, satu halaman itu bisa dihafal, diulangi sampai 200 kali. Satu halaman. Terkadang kita hafal itu mudah, dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Terkadang seseorang diberikan kemudahan untuk menghafal. Satu halaman bisa sampai 30 menit, 45 menit, bahkan ada yang 15 menit sudah hafal. Dan ini merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi seseorang biasanya ada kemudahan kepada dirinya, dia lalai. Dia lalai dan dia hanya sekedar menghafal seadanya, kemudian distorkan, besok menghafal hafalan baru, hafalan lama tidak dimurojaah. Akhirnya apa? Hilang. Tapi orang-orang yang dengan keterbatasan, ada yang sampai mengulangi 200 kali diulangi, besok menghafal hafalan baru 200 kali lagi, kemudian hafalan yang lama diulangi, digabung dengan yang baru. Memang capek di awal, tapi hasilnya nikmatnya luar biasa. Syekh ana Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jaga beliau. Ana setoran Al-Quran kepada beliau. Beliau itu dulu, beliau menuntut ilmu Bapak Ibu. Beliau setoran kepada gurunya, itu naik sepeda 40 kilo. Afrika, orang Afrika. Naik sepeda itu 40 kilo. Sepeda ontel 40 kilo. Pernah suatu hari, beliau sepedanya bannya bocor. Bannya bocor. Beliau berhenti di tengah jalan. Kemudian beliau melanjutkan safarnya jalan kaki. Kita bayangkan bagaimana keadaan Afrika di sana. Banyak binatang buas. Keadaan di sana tidak aman, dan negaranya pun saat ini negaranya sedang dalam keadaan konflik, yang mana para penuntut ilmu dari Saudi dilarang balik ke Saudi, termasuk beliau juga. Kemudian para ulama di sana, di negaranya saat ini banyak yang dipenjara, dan beliau kemarin sempat ngubungin ana, semoga Allah jaga beliau. Beliau meminta doa semoga Allah mudahkan urusan di negaranya sehingga beliau bisa kembali ke Saudi dengan aman. Nah, beliau dulu Bapak Ibu rahmati Allah,
Ketika di pertengahan jalan, subhanallah, di pertengahan jalan bannya itu bocor. Akhirnya apa? Beliau jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Cuma apa? Cuma setoran beberapa halaman saja. Bayangkan, setoran beberapa halaman harus jalan puluhan kilo. Pas sampai di rumahnya, qadarullah ternyata saking letihnya ketika setoran dia ngeblank. Karena apa? Karena saking capeknya. Pas dia datang, teman-teman setoran yang lain itu sudah pada selesai, langsung giliran dia setoran. Tidak ada waktu jeda untuk beliau istirahat sebentar, murojaah sebentar, nggak ada. Langsung setoran. Qadarullah hafalannya saat itu ngeblank, bukan ngeblank, ada sedikit hafalan yang kurang lancar. Kata gurunya beliau mengatakan, stop. Kamu sekarang pulang, besok ulangi lagi. Beliau nggak berkeluh kesah, Pak. Nggak bilang apa, ya Syekh, ana datang ke sini jalan kaki, gini-gini. Enggak. Beliau pulang. Besoknya jalan kaki 40 kilo karena sepedanya masih bocor. Bayangkan 40 kilo setoran Al-Quran. Dan beliau sekarang sudah mempunyai sanad qiraah sab'ah juga. Ini menunjukkan bagaimana, Masya Allah, subhanallah, Bapak Ibu, ana pernah melihat beliau. Ini subhanallah ya. Beliau tidur di asrama, itu beliau tidur ketika ngigonya bacaan Quran. Saking dekatnya dengan Quran. Mungkin orang-orang yang dekat dengan musik ketika ngigo bisa jadi dia bernyanyi. Atau ketika dia sedang bermaksiat, suka dengan maksiat, ketika ngigo dia ngomongannya ngelantur dan lain sebagainya. Tapi orang yang cinta Al-Quran ketika ngigonya pun hafalan. Bahkan subhanallah, kita kalau belajar ilmu Quran, Bapak Ibu rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, itu ada tingkatannya. Kalau kita belajar tajwid, kita mulai dari Tuhfatul Atfal. Kemudian kita naik lagi ke matan Jazariyah. Itu kalau orang-orang yang punya qiraah sab'ah, dia nanti akan menghafalkan Syatibiyah. Syatibiyah itu sekitar 1000 bait. Naik lagi ke Durrah, naik lagi ke Tibah dan lain sebagainya. Tingkatan ini sangat panjang dan sangat berat, levelnya sangat tinggi. Dan hafalan beliau, subhanallah, seperti hafalan kita membaca Qul Huwallahu Ahad. Padahal ini hafalan yang sangat susah untuk dihafalkan. Saking cintanya beliau dengan ilmu. Saking cintanya beliau dengan ilmu. Dan terbukti, alhamdulillah, Allah mudahkan beliau bisa sekolah di Saudi. Akhirnya dengan usaha susah payah, Allah mudahkan beliau bisa sekolah di Saudi. Dan ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, kita Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mudahkan saat ini untuk bisa hadir di majelis ilmu. Ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri. Pernah suatu hari Bapak Ibu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ana merasa ditampar dengan keadaan. Pernah suatu hari di kampus anak itu kalau kita pengen keluar ke Baqalah itu ke toko, ya, ke toko kita pengen beli makanan, minuman, buah, sayuran dan lain sebagainya, itu agak jauh. Kalau dari asrama anak jalan kaki keluar gerbang, kalau keluar gerbang itu sekitar 50 menit jalan kaki kalau jalan kaki. Maka kita harus naik mobil. Ana dari asrama pernah suatu hari ke depan kampus di sana ada Baqalah. Ana beli beberapa kebutuhan, sayuran dan lain sebagainya. Kemudian ana pengen numpang ke kamar mandi, ke toilet. Subhanallah, di Baqalahnya nggak ada toilet. Ana diarahkan di belakang Baqalah ada rumah yang gabung dengan tokonya tersebut. Ada rumah yang gabung dengan tokonya tersebut. Kemudian ana masuk ke sana. Sebelum ana masuk, ana ketok pintunya. Assalamualaikum. Kemudian antum tahu Bapak Ibu rahmatullah Allah, siapa yang membukakan pintunya? Ternyata membukakan pintunya adalah anak kecil, subhanallah, kemungkinan usianya masih SD, yang mana beliau buta. Ketika itu anak terkejut, subhanallah, beliau buta, berusaha membukakan pintunya. Kemudian anak ketika melihat suasana rumahnya, itu luar biasa. Rumahnya masih tanah, mending kalau udah di semen, masih tanah, dapurnya masih dapur yang lama. Kemudian kamar mandinya pun seadanya. Kemudian anak dikasih tahu sama anak kecil tersebut kamar mandinya sebelah sana. Ketika anak ke kamar mandi, masuk kamar mandi, anak dengarkan dari kamar mandi ternyata subhanallah, anak kecil tersebut di rumah yang sendirian, kemudian di rumah yang tidak mewah, ya, yang tidak mewah, beliau menyetorkan bacaan Al-Qur'annya, padahal beliau buta, menyetorkan bacaan Al-Qur'annya kepada ibunya. Beliau menyetorkan hafalan Al-Qur'annya kepada ibunya. Yang membuat anak sampai meneteskan air mata saat itu, ternyata bacaannya
makhorijul hurufnya sangat luar biasa. Bacaannya, makhorijul huruf, tajwidnya dan lain sebagainya, sifatul hurufnya itu sangat luar biasa. Dan ketika beliau setoran ke ibunya, itu seperti setoran sanad. Itu sangat tartil. Sangat tartil. Dan luar biasa. Dengan keterbatasan kondisi saat itu, beliau masih berusaha untuk menuntut ilmu. Maka ketika antum Allah mudahkan hadir di majelis ilmu ini, antum harus bersyukur. Kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan kenikmatan yang besar. Maka kalau kita hadir di majelis ilmu, usahakan kita membawa pena, kita mencatat apa yang disampaikan seorang kiai atau seorang dai atau seorang ustadz, ataupun kita membawa HP menulis di note supaya kita tidak lupa. Makanya para ulama menyebutkan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiki tariqatan. Ilmu itu bagaikan hewan buruan, yang mana ketika seseorang berburu hewan buruan, dia harus menangkap dan mengikatnya dengan ikatan yang kencang. Maka tulisan dalam menuntut ilmu itu ibarat ikatan yang kencang itu. Maka seseorang ketika dia sudah berusaha menangkap hewan, dan diantara tanda kebodohan orang adalah ketika dia berusaha menangkap hewan buruan, dan ketika sudah ditangkap dilepaskan begitu saja. Itu ibaratnya orang yang hadir di majelis ilmu tapi tidak menulis. Para ulama menyebutkan seperti itu. Maka kalau kita hadir di majelis ilmu, kita usahakan apapun, sebisa apapun kita berusaha mencatat. Karena apa? Karena mungkin bisa jadi beberapa tahun ke depan ada masalah yang kita tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita tidak mengetahui apa hukum dari masalah tersebut. Ketika kita iseng-iseng buka buku, ternyata ada jawabannya di situ. Bisa jadi. Dan berapa banyak orang yang ilmunya bertambah ketika apa? Ketika dia mencatat masalah dan jawabannya, masalah dan jawabannya. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita dan kita harus berusaha mensyukurinya, yaitu apa? Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu. Salawat besertakan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Sebagaimana disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sungguhnya orang yang paling dekat denganku kelak ketika hari kiamat, orang yang paling banyak bersalawat kepada diriku. Tapi Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu akidah dan apa itu tauhid. Kemudian kita sudah membahas Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu itu beberapa catatan ya, beberapa catatan. Yaitu apa? Perkara yang paling diharapkan dalam kehidupan kita yaitu adalah bertauhid kepada Allah, yaitu mengikhlaskan ibadah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu zat yang maha tahu. Beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur." Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hati dan apa yang berkelinang dalam mata. Mungkin bisa jadi kita mengklaim diri kita beriman di hadapan banyak manusia, tapi apa? Tapi di hadapan Allah kita bukan siapa-siapa. Tapi mungkin bisa jadi kita orang yang biasa saja di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita termasuk ahli penduduk surga. Maka penduduk surga itu dia mempunyai kedekatan sendiri, yang mana kedekatannya ini biasanya orang lain tidak banyak mengetahuinya, orang lain biasanya tidak banyak mengetahuinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Wa inna rajulan la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha." Ada seseorang yang dia beribadah seperti ibadahnya penduduk ahli surga, sampai antara dirinya dengan surga
itu apa? Itu tinggal sejengkal lagi. Ternyata dia bermaksiat kepada Allah dan meninggal dalam keadaan maksiat. Fayadkhuluha. Kemudian dia besok neraka. Ada seseorang yang selama hidupnya dia bermaksiat, tapi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah, kemudian dia beribadah. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Kemudian dia beramal seperti amalnya penduduk surga. Beliau meninggal dan akhirnya masuk surga. Maka kita harus mengikhlaskan ibadah kita, mengikhlaskan niat kita dalam ketaatan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sangat mengetahui niat kita. Walaupun kita di hadapan orang mengatakan aku orang yang ikhlas, aku orang yang seperti ini. Ada sebuah syair Masya Allah mengatakan, qad yarakal ba'du taqiyya wa qad yarakal akharuna mujrima. Ada seorang syekh mengatakan, bukan syair, ada seorang syekh mengatakan nasihat seperti ini. Ada orang yang menilai kita sebagai orang yang bertakwa. Ada yang orang menilai kita sebagai orang yang pelaku maksiat. Dan banyak sekali penilaian orang lain terhadap kita. Tapi ada satu hal yang orang lain tidak lebih tahu dibandingkan diri kita saat ini apa? Yaitu kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak, bisa jadi orang lain menilai kita sebagai pelaku maksiat. Tapi kita sepertiga malam bangun, kemudian kita sholat dan beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ciri-ciri penduduk ahli surga adalah orang yang paling banyak beristighfar di sepertiga malam. Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka malam hari tidurnya sedikit, sepertiga malam mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini murni hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan. Yaitu apa? Menyandingkan Allah dan makhluknya dalam ibadah. Nggak boleh kita beribadah kepada Allah dan selain Allah. Kita mengklaim kita beribadah kepada Allah, tapi kita menyembelih bukan kepada Allah, buat sesembelihan, buat sesembahan, buat sesajen dan lain sebagainya. Ini menyembelih bukan karena Allah. Maka ini termasuk dalam amalan kesyirikan, enggak boleh. Allah mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku itu hanyalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kita bahas di pertemuan lalu dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan lanjutkan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang insyaallah akan ditanyakan kelak ketika di hari kiamat, yaitu dalam barzah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-muallif beliau mengatakan fa idza qila laka mal usul tsalatsah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Kalau ditanyakan kepada kalian, apa tiga perkara pondasi, al-usul, pondasi tiga perkara yang seseorang itu wajib mengetahuinya, maka jawablah ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian agamanya Allah Subhanahu wa taala, kemudian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pengen beribadah, biasanya kita harus lebih mengenal dulu siapa Tuhan kita. Kalau kita lebih mengenal Tuhan kita adalah zat yang menghidupkan kita, adalah zat yang memberikan kita nafas, adalah zat yang memberikan kita rezeki, maka insya Allah kita akan lebih berusaha untuk apa? Meningkatkan ibadah kualitas kita. Terkadang ada seseorang yang diberikan makanan oleh orang lain. Bisa jadi fulan, si A memberikan makanan kepada si B. Karena si B tidak tahu si A ini pemberi makanan, yang memberikan dia makanan, dia bermuamalah biasa saja sama dia, bercanda biasa aja, bahkan ngecek-ngecek si A dan lain sebagainya. Tapi ketika si B tahu bahwa si A selama ini adalah orang yang memberikan dia makanan, menyumbang ketika saat dia lagi sedang dalam kesusahan dan lain sebagainya, otomatis B ini akan apa? Akan lebih nggak enakan gitu, akan lebih berusaha bermuamalah dengan baik. Sama seperti halnya kita mengenal Tuhan kita. Masa ada orang yang lebih mengenal Allah tapi dia tidak takut sama sekali, bahkan lebih membangkang. Maka kata para ulama, orang yang alim, yang disebut orang yang alim adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertambah keilmuannya, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menundukkan pandangannya, ya,
menundukkan pandangannya. Para ulama mengatakan menundukkan pandangan yang dimaksud di sini adalah kaffuhu amma hurim. Ya, menahannya dari apa yang diharamkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan kelezatan keimanan. Dia akan mendapatkan kelezatan keimanan. Nah, orang yang semakin mengenal Allah, dia berusaha menundukkan pandangannya. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan kelezatan keimanan. Dan kelezatan keimanan ini, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita paksakan. Harus kita paksakan. Nggak bisa kita seujuk-ujuk tiba-tiba iman kita bertambah, kita bermaksiat terus tiba-tiba iman kita bertambah, susah. Maka keimanan itu harus dipaksakan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya keimanan itu akan bertambah dengan apa? Dengan ta'ah, ketaatan. Para ulama menyebutkan itu. Al-iman yazidu bil ta'ah. Keimanan seseorang itu akan bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Memang ada manusia, fase manusia itu kadang dia imannya naik dan kadang turun. Nabi mengatakan seorang muslim itu terkadang dia fi syirratin wa fatrah. Dia dalam keadaan yang lagi naik-naiknya imannya, kemudian dia sedang turun. Tapi kata para ulama, dalam keadaan kondisi kita mengetahui iman kita sedang turun, ya, kita harus berusaha masih mempertahankan ibadah yang wajib. Itu minimal. Supaya apa? Supaya tidak anjlok lagi, lebih anjlok lagi iman kita, gitu. Perkara yang wajib-wajib, walaupun iman kita sedang turun, kita merasa kita lagi malas ibadah, kita merasa malas baca Quran dan lain sebagainya, minimal perkara-perkara yang wajib seperti sholat 5 waktu kita kerjakan tepat waktu. Supaya apa? Supaya iman kita tidak jauh lebih ngedrop ke bawah, gitu. Nah, kemudian kalau kita sudah mempertahankan itu, kita berusaha untuk apa? Untuk membiasakan menambah sedikit demi sedikit amal ibadahnya supaya iman kita semakin naik. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak para santri itu, dan ini kami rasakan dulu di pesantren, itu mereka biasanya di lemari-lemari atau di buku mereka itu ada qaimah atau jadwal yang dituliskan di sana dalam 1 minggu biasanya. 1 minggu hari Senin sampai hari Ahad biasanya dituliskan tahajud, baca Quran berapa juz, hafalan hadisnya, kemudian sholat duha dan lain sebagainya. Ini semuanya dicatat. Kalau sudah mereka kerjakan dalam hari tersebut, disilang. Dicontreng. Kemudian di akhir minggunya dia periksa berapa hari saya bolong duha, contoh. Berapa hari ana meninggalkan tahajud. Maka di minggu kedua mereka usahakan yang tertinggal ini bagaimana caranya tidak tertinggal lagi di minggu yang kedua, dan ini akan terus meningkatkan keimanan. Maka kita harus berusaha praktekkan seperti ini, gitu. Yang biasa membaca 1 halaman Quran, kita harus berusaha membaca 2 halaman Al-Quran. Kemudian sampai seterusnya, sampai terbiasa 1 hari 1 juz. Yang pertama, apa usul salasah yang harus diketahui orang? Pertama adalah ma'rifatul abdi rabbahu, mengetahui tentang hakikat Tuhannya. Kemudian kedua, wadinahu, kemudian dengan agamanya, wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia harus mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatul abdi dinahu, mengetahui seorang hamba mengetahui agamanya. Mengetahui agama ini harus berlandaskan dalil. Kenapa? Karena agama ini turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan siapa? Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Barbahari beliau mengatakan apa? An-dina innama jaa'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala wa lam yud'a ala uqulir rijali wa araihim. Agama ini datang dari sisi Allah dan tidak ditaruh agama ini atas pondasi pemikiran seseorang. Karena pemikiran seseorang ini berbeda-beda. Seseorang menilai pemikiran seperti ini adalah yang terbagus. Orang lain mengatakan itu pemikiran kurang bagus. Ada yang lebih efektif seperti ini dan lain sebagainya. Maka Imam Malik mengatakan akal manusia ini mutafawitah, berbeda-beda. Kalau agama ini diambil dan ditimbang dengan pemikiran manusia, bi ayyi aqlin yuzanul kitabi wa sunnah. Dengan akal siapa akan menimbang dalil dari Al-Qur'an dan sunnah? Maka kita kembalikan perkara agama ini kepada sumber aslinya, yaitu apa? Pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat. Dan semua agama yang kita lakukan ini harus berlandaskan dalil.
Kenapa sih seseorang itu beragama Islam harus berdasarkan dalil? Karena seseorang, jawabannya adalah karena seseorang ketika beribadah tanpa berlandaskan dalil, amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau mengatakan pondasi keislaman seseorang itu berkeliling dari 3 hadis, berporos dengan 3 hadis. Hadis yang pertama disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal ibadah tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya lillah subhanahu wa ta'ala akan diterima. Kemudian yang kedua, al-halalu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu perkara amal ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dalil umumnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut akan tertolak. Maka para ulama menyebutkan 2 syarat ini, keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan syarat diterimanya amal. Syarat diterimanya amal. Makanya para ulama menyebutkan ketika mentafsirkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian amal yang paling bagus. Apa sih yang dimaksud amalan yang paling bagus? Aswabuhu wa akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling shawab, yang paling sahih. Yang ikhlas makana lillah, yang paling shawab, yang paling sahih makana ala hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensi kita beragama tanpa ada dalil, tanpa ada petunjuk dengan dalil tersebut, konsekuensinya apa? Amalan kita akan tertolak. Dan kelak Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keadaan seseorang ketika kelak di hari kiamat. Di hari kiamat itu, huru-hara hari kiamat itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Bahkan seseorang saat itu, mereka manusia sedang takut. Karena apa? Karena di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu murka. Yang mana Allah tidak pernah murka semurka itu sebelumnya dan tidak akan pernah murka semurka itu setelahnya. Saking murkanya Allah Subhanahu wa taala saat huru-hara hari kiamat terjadi. Maka saat huru-hara hari kiamat terjadi, manusia itu berterbaran. Mereka akan mementingkan diri mereka sendiri. Bahkan Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Orang akan lari dari kerabatnya, orang akan lari dari keluarganya, dari anak-anaknya, karena mereka mementingkan kehidupan mereka masing-masing, mementingkan amal ibadah mereka masing-masing. Nah, nanti di hari kiamat ada orang-orang yang berbondong-bondong mendatangi Nabi Adam. Mereka meminta syafaat. Nabi Adam mengatakan apa? Nafsi, nafsi. Saat ini sendiri-sendiri amal kita masing-masing. Idhabu ila ghairi. Pergilah kamu kepada selainku. Pergilah sana ke Nabi Nuh. Dari Nabi Nuh juga diusir. Nanti terakhir sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW saat itu ingin memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi bersujud kepada Allah. Kemudian Nabi bersujud berdoa. Apa kata Allah? Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Kamu minta apapun akan aku kasih, minta syafaat akan aku kasih syafaat. Kemudian Nabi Muhammad hanya mengatakan apa? Ummati, ummati. Sampai 3 kali. Yang sujud ketiganya ini sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, minta apapun akan aku kasih, minta syafaat akan aku izinkan kamu memberikan syafaat. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ummati, ummati. Kemudian Nabi Muhammad SAW ingin memberikan syafaat kepada umatnya. Ternyata ketika umatnya sudah ada di sana, itu diusir sebagian dari umatnya. Walaupun mereka mengaku diri mereka beragama Islam, mereka tetap diusir. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Karena sungguhnya kamu wahai Muhammad tidak tahu apa amalan yang mereka buat-buat setelah kematianmu. Maka saat itu, mendengar itu, Nabi Muhammad SAW mengusir umatnya yang melakukan kebid'ahan ini sambil mengatakan apa? Suhqon, suhqon. Menjauhlah kalian, menjauhkanlah kalian. Bayangkan, ketika huru-hara hari kiamat sangat dahsyat, seseorang berusaha mencari syafaat, mencari perlindungan.
Walaupun kita mengaku sebagai umatnya, tapi kalau seseorang berbuat amalan bid'ah, itu konsekuensinya adalah dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, bahkan diusir. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Pergilah kalian, suhkon, suhkon. Maka konsekuensi kita beribadah dengan dalil. Supaya apa? Supaya amal ibadah kita diterima. Ya, dalam urusan duniawi yang dicari bukan dalilnya mana, bukan. Tapi dalam urusan duniawi yang dicari adalah larangannya mana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara urusan dunia kalian. Maka dalam urusan duniawi kita nggak boleh mencari mana dalil yang membolehkan kita makan tempe, contoh spesifik kalimat tempenya ya. Maka nggak bakal kita jumpai apa spesifik Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita memakan kangkung, contoh hadis tentang kangkung, nggak kita jumpai. Tapi dalam masalah duniawi itu kaidahnya adalah apa yang Allah haramkan kita jauhi. Oke. Tapi dalam perkara akhirat, perkara ibadah, kata para ulama, al aslu fil ibadati al haram. Asal usul ibadah seseorang itu adalah keharaman sampai ada dalil yang membolehkan ibadah tersebut, memerintahkan ibadah tersebut. Maka kita beribadah harus sesuai dengan dalil, ya, harus sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau kita berusaha mempelajari ilmu akidah seperti ini, ilmu hadis, ilmu akidah, kemudian mempelajari Al-Quran seperti ini. Ada orang yang mengatakan kita mengambil ilmu dari siapa saja, selama omongannya bagus, selama apa yang disampaikan bagus, kita bisa mengambil ilmu darinya. Subhanallah. Ini ada benarnya, oke, ini ada benarnya. Mungkin kebenarannya ini ada. Tetapi kalau dalam ilmu agama, kita tidak boleh sembarangan mengambil ilmu. Kalau kita menerapkan kalimat ini, akhirnya orang serampangan mengambil ilmu. Ada orang yang baru masuk Islam disuruh tausiah. Ada orang yang baru masuk Islam diajarin public speaking, kemudian apa? Dia berusaha menyampaikan tentang ajaran Islam. Ada orang yang baru bertaubat, ada orang yang baru berhenti dari candu narkoba dan lain sebagainya, disuruh ngomong di hadapan orang yang layak dan lain sebagainya. Sedangkan mengajak manusia kepada kebaikan itu butuh ilmu. Gitu. Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku dan aku mengajak manusia kepada Allah 'ala basirah, di atas ilmu, gitu. Kalau ada yang mengatakan kan berdakwah artinya mengajak. Iya, berdakwah harus mengajak. Tapi harus dengan dasar ilmu, harus dengan dasar dalil, gitu ya. Maka orang kalau mengatakan saya belajar dari siapa aja nggak masalah, yang penting selama ada dalilnya dan lain sebagainya. Masalahnya adalah orang yang mengatakan itu, apakah dia belajar tentang kaidah-kaidah dasar landasannya? Apakah dia belajar dengan ilmu bahasa, ilmu alatnya dia belajar apa enggak? Usulul fikihnya dia belajar apa enggak, gitu. Maka semua yang kalau seseorang mengatakan semua kita bisa mengambil ilmunya, ini mungkin dalam adab, mungkin dalam nasihat-nasihat, mungkin dalam kalimat-kalimat yang baik kita bisa mengambilnya. Tapi kalau dalam urusan agama, para ulama mengatakan al-isnadu minad din. Sanad itu bagian dari agama. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa sanad keilmuan, seseorang akan bebas berpendapat apapun, siapapun bebas berpendapat. Maka kalau kita lihat bagaimana para salaf terdahulu, mereka ketika ditanya suatu permasalahan, walaupun mereka adalah orang yang alim, mereka mengatakan wallahu alam. Karena apa? Karena kehati-hatian. Dan kita lihat bagaimana para ulama, para masyayikh kami di Saudi, walaupun ana sangat yakin beliau bisa menjawab pertanyaan tersebut, tapi karena kehati-hatiannya beliau masih mengatakan wallahu alam, dalam permasalahan ini saya akan takkid lagi. Saya akan perjelas lagi, dan insyaallah di pertemuan ke depan saya akan jelaskan dalil dari pertanyaan ini. Subhanallah. Ini beliau orang-orang yang sangat berilmu. Ya, ilmunya sangat besar. Dan kalau kita dapati di Indonesia, orang yang hafal Quran itu seakan-akan wah. Orang yang hafal Quran seakan-akan wah. Gitu. Kalau kita dapati orang-orang di sana, penghafal Quran dan lain sebagainya, itu biasa saja. Bahkan para mudarris, para masyayikh yang ngajar kami di sana, contoh dalam ilmu fikih saja, itu walaupun beliau bidangnya di fikih, tapi di qiraah sabah dia sudah punya sanadnya, gitu. Dalam Al-Quran qiraah sabah beliau punya sanadnya. Kemudian dalam menguasai hadis beliau ahlinya dan lain sebagainya. Tapi dengan itu pun beliau ketika ditanya dan beliau masih ragu, masih mengatakan wallahu a'lam, pertemuan ke depan insyaallah saya jawab.
Saking kehati-hatiannya orang-orang yang alim. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Semakin bertambah ilmu seseorang, dia akan lebih takut. Makanya para ulama mengatakan innamal ilmu al-khasyah. Hakikat ilmu adalah rasa takut. Kalau ada seseorang yang serampangan memberikan fatwa, dia ketakutannya lebih sedikit berarti. Ya, ketakutannya tidak besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita memberikan fatwa sembarangan itu harus berhati-hati. Karena ketika seseorang saja memberikan fatwa masalah hadis, menyampaikan hadis yang terindikasi bahwa hadis itu lemah, dia mendengarkan dari orang lain, kemudian dia sampaikan saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahdatsa bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Barang siapa yang mendengarkan hadis, kemudian dia sampaikan hadisnya, dan ada indikasi lemah dalam hadis tersebut, maka dia diantara dua pendusta. Dalam riwayat yang lain, disebutkan fahuwa min ahadil kadzabin. Dia diantara para pendusta-pendusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berbohong, berdusta atas nama diriku tidak sama berdusta atas nama orang lain. Makanya ketika seseorang mengatakan hadis serampangan, menjual hadis serampangan, waliyadzubillah, harusnya dia lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah anak jumpai Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang mengirimkan pesan, bertanya, subhanallah, kepada istri anak. Istri anak mengirimkan kepada anak, apakah hadis ini sahih apa enggak? Subhanallah. Hadisnya apa? Berbunyi, barang siapa bagi suami yang mengajak istrinya jalan-jalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu jauh lebih baik pahalanya dan lebih besar pahalanya dibandingkan dia iktikaf 10 hari. Barang siapa yang mengajak istrinya jalan-jalan, bahasanya. Terus kemudian di bawahnya ditulis hadis riwayat Ahmad. Masya Allah. Pertama dia berdusta mengatasnamakan Imam Ahmad, kemudian dia berdusta mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Makanya di antara para ulama menyebutkan di antara ciri-ciri hadis yang lemah, raqaqatul alfaz. Lafadznya itu raqik, tipis. Lafadznya itu tidak kuat. Gitu. Lafadznya dari lafadznya aja rancu, gitu ya. Masa ada hadis mengatakan barang siapa yang ngajak istrinya jalan-jalan keliling-keliling, ya bahasanya, itu pahalanya lebih bagus daripada itikaf 10 hari di masjid. Suntuk, nah, bahasanya suntuk lagi. Itikaf. Maka harus berhati-hati, apalagi kita menuntut ilmu agama. Kita beramal ibadah harus berdasarkan dalil. Kemudian yang ketiga, wa nabiyahu ma'rifatul abdi. Seorang hamba harus mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang terakhir, yang mana Allah mengutus beliau untuk menyempurnakan syariat nabi-nabi sebelumnya, Maka kalau zaman sekarang ada yang orang mengaku dirinya nabi, pastikan dia adalah pendusta. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW adalah seseorang yang menyerukan kebenaran. Maka seseorang yang beribadah mengatakan ini kebenaran, tapi tidak ada dalilnya, kita jauhi. Dan kita mengimani bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus. Apa yang dimaksud ma'nal imani birrusul? Apa yang dimaksud dengan keimanan dengan rasul? Yaitu adalah huwa at-tasdiqu bi anna Allah arsala ila kulli ummatin rasulan minhum yad'unahum ila ibadatillahi wahdahu wa kufri ma yu'bad min dunihi wa awwaluhum Nuh alaihi salam wa akhiru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam artinya adalah kita mengimani bahwasanya Allah mengutus seseorang menjadi utusannya, menyampaikan risalahnya. Kita mengimani datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani ajarannya itu benar. Kemudian yang paling terakhir, kita melakukan ajaran tersebut. Kita melaksanakan ajaran tersebut sesuai dengan panduan yang Nabi pandu dengan kita. Maka sebenarnya kalau kita klaim diri kita beriman kepada Allah, Allah itu menguji keimanan seorang itu benar apa enggak. Allah mengatakan
kepada Nabi Muhammad SAW, kalau seseorang, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kalau kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah sunnahku. Klaim seseorang dia beragama Islam, dia mencintai Rasul, dia harus membuktikannya dengan apa? Dengan mengikuti sunnahnya, ya, dengan mengikuti sunnahnya. Maka kata para ulama, ayat ini mengandung makna ujian. Apakah seseorang itu hanya klaim saja atau benar-benar dia mencintai Nabi Muhammad SAW? Kalau dia mencintai Nabi Muhammad, dia harus melaksanakan ibadah sesuai dengan dalil dan tuntunan Nabi. Tapi kalau dia hanya klaim saja, dia akan berkreasi dalam amal ibadah. Dan kita harus ketahui bahwasanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu di hari kiamat akan dihisab. Seperti halnya orang yang berbelanja di supermarket, kemudian dia ingin keluar akan dihitung perbelanjaannya. Seperti itu pula kelak di hari kiamat. Seseorang berlaku apapun di dunia, walaupun banyak orang nggak melihat dia bermaksiat dan lain sebagainya, ketahuilah Allah akan menghisab amalan tersebut. Apalagi amalan tersebut, amalan dia beribadah, itu tidak berdasarkan dalil. Apa yang kita ucapkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita berhadapan dengan Allah, walaisa bainana wa bainallahi turjuman. Yang mana tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban kita kalau kita berusaha menghidupkan bid'ah daripada menghidupkan sunnah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka tugas kita hanyalah kita mengamalkan ibadah murni karena dalil, murni sesuai dengan apa yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini baru pembukaan sebentar, insya Allah kita akan lanjutkan lagi kepada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya? Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan dulu sampai di sini, nggih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.